Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, minggu terakhir sebelum memasuki masa Prapaskah, kita disapa oleh Bapak Uskup dengan surat Gembala Prapaskah. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja semesta kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia ke-32. Inilah kesempatan indah bagi kita dalam kesatuan dengan Bapa Suci Fransiskus untuk secara khusus berdoa bagi semua orang yang sakit agar diteguhkan dalam harapan akan penyertaan Tuhan. Kita berdoa juga bagi yang bekerja merawat orang sakit, para dokter, perawat, tenaga non-medis, dan keluarga dari orang sakit, dan yang terus berjuang demi kebaikan sesama yang menderita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya yang terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, serta memberikan penghiburan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar berkisah tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Perjalanan iman si kusta ini sungguh menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama-tama ia datang kepada Yesus, kemudian berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia berkata demikian karena percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dari kusta. Yesus menanggapi iman orang itu dengan belas kasih-Nya. Ia lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam kisah ini terlihat adanya perjumpaan antara kerendahan hati si kusta yang memohon dan belas kasih Yesus yang menyatakan kerahiman Allah sendiri. Permohonan si kusta disambut oleh Yesus dengan kesediaannya memenuhi apa yang diharapkannya. Buahnya adalah kesembuhan dan pulihnya kembali martabat pribadinya. Ia tidak lagi harus menyatakan diri najis, juga tidak harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Ia tidak harus tinggal di luar perkemahan dan terasing dari komunitasnya, sebagaimana diatur dalam kitab Imamat. Setelah mendapati dirinya sembuh dari kusta, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitakan peristiwa itu. Meskipun sebelumnya telah diperingatkan dengan keras oleh Yesus untuk tidak memberitahukan apa-apa tentang hal itu kepada siapapun, ia tetap menyebarkannya kemana-mana. Ia mempunyai iman yang tumbuh berkat perjumpaannya dengan Yesus. Imannya berbuah dalam bentuk syukur dan kesaksian.
Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, masa khusus yang disediakan oleh gereja untuk melakukan pertobatan. Kita diundang untuk datang kepada Allah dan memohon belas kasih serta pengampunannya melalui lagu tobat yang akan kita wujudkan dalam doa, mati raga, dan derma, serta dimahkotai dengan perayaan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Tema masa Prapaskah tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Melalui tema ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa tinggal dalam Kristus, bersatu dengannya, agar iman kita terus tumbuh dan kita pun siap sedia diutus untuk menjadi pewarta dan saksi baginya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema ini sangat selaras dengan gerakan pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2024, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formasio iman berjenjang dan berkelanjutan. Masa Prapaskah yang ditandai dengan lagu tobat adalah masa formasio iman. Dengan menjalani dan menghayati masa Prapaskah secara sungguh-sungguh, maka kita akan semakin erat bersatu dengan Kristus yang rela menderita sengsara dan wafat untuk menyelamatkan kita. Buah persatuan itu adalah iman yang bertumbuh dan iman yang berbuah dalam kesaksian hidup. Saudara sekalian, iman kepada Kristus yang terus bertumbuh berkat persatuan kita dengan Kristus diharapkan berbuah nyata dalam hidup setiap hari. Salah satu buah iman itu adalah kehadiran kita dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan aktif dalam pemilu tahun ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ini, kita, bangsa Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Karena itu, perlu saya tegaskan bahwa kita semua yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap wajib datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan dengan bebas penuh sukacita memberikan hak pilih atau hak suara kita. Jangan golput. Jangan pernah memberikan suara kita untuk dibeli atau untuk kepentingan sesaat orang yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Suara kita sangat menentukan siapa yang berhak memimpin negara ini hingga 5 tahun ke depan. Satu suara kita sangat menentukan nasib bangsa kita. Karena itu, marilah kita tentukan pilihan sesuai dengan bisikan suara hati yang benar, dan bukan karena keterpaksaan dan ketakutan. Sebagai landasan untuk memilih, saya mesti mengulang dan menyampaikan sekali lagi seruan para uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, yang juga pernah saya kutip dan sampaikan dalam pesan pastoral akhir tahun 2023 yang lalu. Kami, para uskup Indonesia, mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas atau keutuhan kepribadian, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, mempunyai keperpihakan pada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Saya ingin memberikan dukungan dan doa khusus untuk Anda semua yang terpanggil menjadi tugas pemilu, baik yang menjadi panitia penyelenggara maupun menjadi saksi dan pemantau, untuk benar-benar bekerja secara profesional sebagai wujud kesaksian iman Kristiani Anda. Kita bekerja untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan,
berkualitas dan bermartabat. Saya mengajak Anda semua untuk tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu nanti terlaksana dengan lancar, aman, damai, serta tidak menyisakan konflik apalagi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Pilihan dapat saja berbeda, namun persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa mesti terus dijaga dan diutamakan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Marilah kita memasuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka untuk terus tinggal dalam Kristus dan mengusahakan persatuan dengannya, agar kita terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah nyata dalam kesaksian hidup. Selamat berdoa, berpantang, dan berpuasa berkah dalem. Peraturan Puasa dan Pantang tahun 2024. Hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Catatan khusus bagi para petugas pemilu yang benar-benar tidak bisa menjalankan pantang dan puasanya pada hari Rabu Abu 14 Februari, saya memberikan dispensasi untuk dapat menggantinya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Khusus petugas. Sing ora tugas rasa melu-melu. Saya juga tidak petugas. Jadi kita yang tidak tugas semua wajib tanggal 14. Yang bertugas, yang dirasa tidak bisa menjalankan pantang dan puasa tanggal 14 supaya mengganti pada tanggal 15. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rebu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Sesuai dengan tradisi gereja, waktu untuk berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Karena peraturan puasa dan pantang tersebut cukup ringan serta agar setiap pribadi dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga, kami anjurkan beberapa hal. 1. Masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas menentukan bentuk mati raga, pantang dan puasa yang lebih bermakna dan sesuai dengan jenjang usia. Pada hari pantang dan atau hari lain yang ditentukan, setiap keluarga komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makan pokok lokal dengan satu macam lauk. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah secara pribadi atau secara bersama dalam keluarga atau komunitas, biara, pasturan, seminari, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. Setiap pribadi, keluarga, atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pribadi, keluarga, atau komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci,
mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadah jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi. Tema APP tahun 2024 ini adalah tinggal dalam Kristus, berbuah dalam iman. Saya ulangi, tema APP, tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Sebagaimana diuraikan dalam buku Panduan Renungan APP Keuskupan Agung Semarang tahun 2024 yang diterbitkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Semarang 25 Januari 2024 pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, tanda tangan cap Robertus Rubiatmo, Keuskup Agung Semarang. Bapak Saudara sekalian, setelah mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan mendengarkan sapaan Bapak Uskup, marilah kita teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha